Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1766 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 24 ayat 5 sampai ayat 9. Di bawah perikop roti sajian. Demikian firman Tuhan. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuk kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel, suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang roti sajian, yang dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah lechem hapanim, yang berarti roti kehadiran. Haleluya. Ini adalah roti kudus yang hanya boleh dimakan oleh para imam keturunan Harun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah katakan bagi hamba Tuhan, atau dalam konteks ini imam, mereka melayani jemaat Tuhan itu sama artinya mereka melayani Tuhan. Sekali lagi, dalam konteks imam atau hamba Tuhan, mereka yang melayani jemaat itu sama artinya mereka melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Dan ketika umat Tuhan, jemaat melayani hamba Tuhan atau imam, itu sama artinya mereka melayani Tuhan. Sekali lagi, ketika umat Tuhan melayani hamba Tuhan atau imam, itu sama artinya mereka melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia pelayanan, imam atau hamba Tuhan itu harus bersinergi dengan umat, harus bersatu dengan jemaat. Amin.
Imam menjalankan ritual keagamaan, sedangkan jemaat Tuhan tugasnya menyediakan segala yang diperlukan imam dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Dalam konteks perjanjian lama, umat Tuhan yang mau datang kepada Tuhan tidak boleh langsung, saudara. Tidak boleh langsung kepada Tuhan. Dia harus melalui imam. Amin. Jadi imam dan umat Tuhan itu saling membutuhkan di dalam dunia pelayanan. Haleluya. Itu konteks perjanjian lama. Makanya saudara, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi di bait Allah? Tirai di bait Allah yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Yang hanya boleh masuk itu imam-imam kudus, saudara. Umat Tuhan gak boleh masuk di ruang Maha Kudus, karena di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut Allah. Di sana ada kehadiran Allah di sana. Jadi nggak boleh sembarangan orang masuk, saudara. Sedangkan para imam saja nggak boleh sembarang, hanya imam kudus. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang terjadi di saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tirai yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu sobek, terbelah menjadi dua. Artinya apa, saudara? Tidak ada lagi pengantara, saudara. Umat Tuhan boleh datang langsung kepada Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita sudah tidak perlu imam, tidak perlu hamba Tuhan. Kita harus bersinergi, saudara. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa umat Tuhan itu harus mendukung pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dalam konteks saat ini, pendeta, gembala itu adalah imam. Saudara sebagai jemaat harus mendukung pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa umat Tuhan harus menyediakan roti sajian untuk para imam. Itu roti kudus, nggak boleh sembarang orang yang makan, saudara. Jemaat nggak boleh makan, itu bahaya, saudara. Roti sajian itu dikhususkan untuk para imam. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat pesan firman Tuhan ini. Yang pertama, umat Tuhan harus memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Dalam hal ini umat Tuhan membuat roti sajian untuk imam. Perhatikan ayat 5 sampai ayat 7 di sana, yang berkata begini. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun, di atas meja dari emas murni itu, di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuk kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sana, umat Tuhan harus membuat roti sajian dari bahan-bahan pilihan, dari bahan-bahan yang paling terbaik. Tidak boleh sembarangan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat yang buat umat Tuhan, masa sih mereka nggak bisa mencicipi itu? Nggak boleh, saudara. Itu sudah menjadi ketetapan. Umat Tuhan membuat, mereka tidak boleh makan itu. Itu harus dibawa kepada para imam, dan yang boleh makan itu hanya para imam. Di sana saya menangkap, saudara, umat Tuhan ketika mereka membuat
roti sajian itu, terus anak mereka melihat mencium bau, ya kan? Kalau bakar roti kan baunya harum, saudara. Waduh, terus mereka meminta, orang tuanya bilang, nggak boleh. Gimana perasaannya, saudara? Saya melihat di sana kesabaran mereka diuji. Amin. Ketaatan mereka diuji. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, itu harus yang paling terbaik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, ketika jemaat Tuhan melayani imam, memberi kepada hamba Tuhan, itu sama artinya saudara memberi untuk Tuhan. Haleluya. Kalau kita betul-betul memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, oh haleluya, Tuhan memperhatikannya dari surga. Dan pasti orang yang memberi atau mendukung pekerjaan Tuhan pasti diberkati. Amin. Coba saudara lihat, ketika seseorang membangun relasi bisnis, saudara, orang itu kan harus berkorban. Minimal dia harus mentraktir rekan bisnisnya itu di restoran bintang 5. Iya kan? Saudara lihat, dia rela berkorban untuk mentraktir, mengeluarkan uang yang lebih banyak, karena dia berharap dia mendapat satu keuntungan yang besar dari hubungan atau relasi dengan teman atau rekan bisnisnya. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, saudara akan mendapat keuntungan besar. Saudara pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Karena kita bukan memberikan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar, umat Tuhan mempunyai kewajiban untuk menyediakan segala keperluan para imam. Haleluya. Perhatikan ayat 8, saudara. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel, suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, umat Tuhan mempunyai kewajiban untuk menyediakan, atau kemarin saya katakan, umat Tuhan harus mendukung pekerjaan imam, pekerjaan hamba Tuhan. Saudara harus menopang. Saya banyak melihat orang-orang yang menopang pelayanan, hidupnya diberkati, umurnya dipanjangkan, disehatkan badannya, dan diberkati dalam segala usaha pekerjaannya, dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati, itu artinya saudara harus jadi berkat. Saudara harus memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara mendukung pekerjaan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan saudara support, oh haleluya, berkat Tuhan akan mengalir, memenuhi kehidupan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara punya kewajiban untuk mensupport, menopang pekerja di ladang Tuhan, yaitu gembala saudara, pendeta saudara, topang mereka. Kalau saudara boleh bekerja, mereka tidak bekerja karena mereka fokus untuk melayani jemaat, melayani saudara. Tugas saudara memberkati mereka. Haleluya. Yang ketiga, saudara, umat Tuhan harus melayani imam atau hamba Tuhan atau gembala sama seperti untuk Tuhan. Coba saudara lihat ayat 9. Ayat 9 ini berkata, roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, tugas saudara melayani hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara, sama seperti untuk Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk bos saudara, bukan untuk pemimpin pejabat di atas saudara, tetapi kerjakan itu untuk Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara melakukannya untuk Tuhan, pasti saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar umat Tuhan. Ya, saudara yang adalah jemaat Tuhan, orang percaya, orang Kristen, saudara harus memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Dalam konteks ini, membuat roti sajian untuk imam. Tugas umat Tuhan, saudara berkewajiban untuk menyediakan segala keperluan para imam, topang para pekerja di ladang Tuhan, topang mereka. Dan yang ketiga kita belajar, umat Tuhan harus melayani imam dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh ditegur, dinasihati, dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Kalau ada rumah tangga mereka yang saat ini sedang ada dalam persoalan, ada dalam pergumulan, Tuhan menolong mereka. Tuhan memulihkan keadaan rumah tangga mereka. Kalau rumah tangga mereka sedang ada masalah orang ketiga dan saat ini sedang berurusan dengan pengadilan untuk bercerai, kami patahkan rencana iblis itu dalam nama Yesus. Tuhan persatukan kembali suami dan istri yang sedang berada di ambang perceraian. Tuhan satukan kembali. Dan kalau ada dari pendengar yang sudah memiliki niat untuk bercerai, biarlah firman Tuhan menegur mereka bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh diceraikan oleh hakim, jaksa, orang tua, saudara, tidak boleh. Hamba berdoa biarlah firman Tuhan ini memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka tetap satu di dalam kesatuan, di dalam Kristus sebagai suami dan istri. Tuhan memberkati kerinduan keluarga Kristen yang saat ini sedang merindukan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan memberkati ya Tuhan. Suami istri di dalam Tuhan. Dokter boleh mengatakan tidak bisa punya anak mandul, tapi kami percaya dalam firman Tuhan sudah Tuhan nyatakan Sarah, Ribka, Hana yang mandul, kata firman Tuhan, bisa punya anak. Kami percaya bahwa itu juga akan terjadi kepada keluarga-keluarga Kristen yang saat ini sedang membutuhkan kehangatan seorang anak lahir di tengah keluarga mereka. Biar itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus bagi mereka yang beriman. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sakit, bagi yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kekuatan. Darah Yesus mengalir di dalam tubuh mereka, memberikan kesembuhan yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai dalam kehidupan mereka. Hari ini sampai selamanya
Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan selalu menuntun membimbing semua orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka berakar, mereka bertumbuh dan menghasilkan buaya lebat bagi Kristus. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau sharing, mau konseling, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya, hubungi saya di 081337 491360. Saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Haleluya. Bapak ibu saudara pendengar yang setia, saya minta perhatian Bapak ibu saudara sebentar. Saya minta saudara yang dikasihi Tuhan perhatian. Gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan saat ini sedang mencari dana untuk membeli dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan akan menyediakan semuanya bagi kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur ke nomor rekening Bank BCA 6485464577 atas nama Ian Jeffrey Lolong dan Johnny. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah menabur, harap menyertakan tanda bukti transfer untuk saya laporkan kepada panitia. Saudara bisa japri WA saya di 081337 491360. Saudara yang sudah menabur, saya berdoa Tuhan memberkati saudara berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.